Ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum yang berkaitan dengan hubungan badan. Ya, juga diatur sebagaimana kita tahu di dalam Islam sampai urusan ranjang pun diatur. Ya, ada hukumnya, ada sunnahnya, ada adabnya, ada hal-hal yang boleh kita lakukan dan ada hal-hal yang dilarang untuk kita lakukan. Nah, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca salah satu permasalahan penting yang dibicarakan atau yang didiskusikan oleh para ulama fikih dalam urusan kamar tadi, ya. Bab berikutnya Syekh Wabazwaili dalam kitab Al-Fiqhu Islami wa Adilatuhu menamakannya dengan Al-Azlu. Ya, ini bukan hanya penamaan yang dipakai oleh Wabazwaili tentu, tapi juga para fuqaha ya dari dulu sampai fuqaha kontemporer menggunakan istilah al-azlu. Jadi al-azlu itu maknanya ejakulasi di luar rahim dari seorang wanita atau ejakulasi di luar tempat yang semestinya. Itu disebut al-azlu di dalam bahasa fikih atau dalam bahasa hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mungkin agak sedikit pelan dalam memberikan pengajian malam ini karena harus mencari kata-kata yang pas supaya enggak kena pasal UU ITE, nanti ada kamera malam ini. Jadi saya mohon maaf kalau dalam pengajian malam ini nanti kadang-kadang agak terbata-bata. Itu harus mencari kosakata yang tepat untuk disampaikan karena materi kita malam ini sebenarnya materi orang dewasa tapi disampaikan di ruang publik, ya, di masjid. Ya enggak apa-apa di masjid, yang namanya ilmu kan, kita enggak bicara hal-hal yang sifatnya pornografi, ini ilmu fikih. Maka dulu saya punya pengalaman pribadi Bapak Ibu, kita kan ngaji kitab fikih itu semenjak waktu di Dayah Jemal Amal dulu. Nah, suatu hari guru kami, tengku kami baca kitab Bajuri. Nah, ketika beliau membaca tentang bab nikah, ya semua santri pada ketawa. Pada saat itu saya termasuk orang yang paling keras ketawanya. Nah, nampaknya beliau tersinggung, kemudian panggil, kamu berdiri. Nah, disuruh berdiri, disetrap ya kalau bahasa kita itu. Artinya itu bukan bahan lelucon. Ini disampaikan dalam konteks mempelajari ilmu agama Allah. Maka kemudian Bapak Ibu, ya walaupun di masjid, di ruang publik, tapi ini adalah ilmu. Syekh Wabazwaili membuka pembahasan ini dengan menulis al-ijadu wal khalqu fil haqiqati manutun bil iradatil ilahiyati. Ini beliau bicara tentang hakikat kejadian, ya, al-ijad, adanya makhluk hidup, adanya manusia di alam semesta ini, wal khalqu, begitu juga penciptaan alam semesta dengan segala isinya, fil haqiqati, pada hakikatnya, manutun bil iradatil ilahiyah, semuanya bergantung kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, benar manusia ada usaha, tapi usahanya manusia itu bukanlah tujuan, tapi dia hanya sebab. Ada orang lama dikasih keturunan. Nah, seseorang punya keturunan atau tidak punya keturunan itu hasil akhirnya bukan pada usaha. Dalam akidah Islam itu hasil akhirnya pada al-iradatul ilahiyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekeras-kerasnya kita berusaha, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka juga kita tidak akan punya keturunan. Tapi usahanya minimalis, sedikit saja, Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak orang ini untuk punya keturunan. Semustahil apapun itu dia punya keturunan, pasti ada caranya agar dia dapat punya keturunan. Contohnya Maryam itu kecil sekali. Ya, dalam sebagian riwayat tarikh usia Maryam ketika itu 14 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun dan seterusnya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak Maryam punya keturunan. Padahal Maryam belum menikah.
akhirnya benar-benar. Maka dikatakan di dalam surat Maryam, walinaj'alaka ayatan linas, supaya itu menjadi tanda bukti Allah Subhanahu wa taala mampu dengan iradahnya walaupun dengan usaha minimalis atau bahkan tanpa usaha sekalipun. Maryam kan tanpa usaha, tiba-tiba saja datang malaikat Jibril, fatamassalaha basyaran sawiyya. Malaikat Jibril menjelmakan dirinya ke dalam laki-laki yang gagah perkasa. Maryam takut. Sehingga dalam surat Maryam disebut qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah jika kamu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian diterangkan sama Jibril, siapa dia? Ini Abdullah. Saya ini adalah qala innama ana basyarun rabbuka ditubashshiralaka basyaran zakiyya. Saya ini adalah utusan Tuhanmu. Innama ana rasulu rabbika. Saya adalah utusan Tuhanmu untuk membawa berita sebentar lagi kamu akan punya anak. Mustahil tapi terjadi. Ya, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Atau seperti Zakaria. Nabiullah Zakaria itu lama tidak punya keturunan. Usianya 92 tahun. Istrinya Elizabeth sudah berusia 86 tahun. Suatu hari Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Fawajada indaha rizqa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabiullah Zakaria masuk mihrabnya Maryam, ditemukan rizki. Padahal Maryam ketika itu tidak ada orang yang bawa makanan kepada Maryam kecuali Nabiullah Zakaria. Sehingga Zakaria nanya kepada Maryam, dari mana engkau memperoleh rizki ini? Dijawab sama Maryam, qalat huwa min indillah. Ini semua dasarnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa ada hitung-hitungan. Di situ kata Al-Qur'an, hunalika da'a Zakaria rabbah. Terlentak atau tersentak Nabi Zakaria dari lamunannya. Ternyata selama ini usaha ada, doa kurang. Nabi Zakaria usaha ada tapi doanya kurang. Sehingga kata hunalika dimaknakan oleh para mufassirin, tersentak dari lamunannya Nabi Zakaria, anak kecil keponakannya Maryam, ada rizki dari Allah tiba-tiba, doanya mustajabah, kok dia doanya tidak mustajabah gitu kan. Pikiran itu berkecamuk dalam kepalanya Nabiullah Zakaria. Maka disitulah Nabiullah Zakaria bermunajat kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah saya seorang keturunan yang baik karena Engkau Maha mendengar doa. Atau di dalam surat yang lain doanya Nabi Zakaria itu rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah janganlah Engkau biarkan saya sendiri. Ya, berikanlah saya seorang keturunan. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ini sekaligus saya mau ijazah amalan ini. Bagi siapapun yang lama tidak punya keturunan, silakan diamalkan. Banyak-banyak zikir, kalau perlu 1000 kali tiap hari. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semuanya itu bergantung kepada kehendaknya Allah. Jadi usaha manusia itu hanya sebab, hakikatnya pada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya teringat sebelum kita lebih jauh, dalam Sahih Bukhari itu kan kemarin dijelaskan, atau dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar ketika membahas hadis la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum diriku lebih dicintai kepada dirinya, melebihi min walidihi, daripada orang tuanya, wa walidihi, dan anaknya. Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW terlebih dahulu menyebut bapak kemudian anak. Yang menarik, kita simak penjelasan yang diberikan Imam Ibnu Hajar kemarin waktu pengajian di Masjid Sabilil Jannah. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, li anna kulla ahadin lahu walidun walaysa biaksin. Karena semua orang itu pasti punya bapak,
tapi belum tentu semua orang itu punya anak, ya kan? Siapa di sini yang nggak punya bapak? Semua kita punya orang tua, ya. Minimal kalau nggak punya bapak, punya ibu, ya kan? Yang nggak punya bapak, yang nggak punya ibu itu cuma satu orang saja, Nabiullah Adam. Maka dia disebut ada Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau Nabi Isa alaihissalam punya ibu, walaupun nggak punya bapak. Nah, semua kita sekarang yang ada di masjid ini punya bapak, punya ibu. Tapi belum tentu kita itu punya anak, gitu kan? Tidak semua manusia punya kemungkinan punya keturunan seperti itu. Maka itu adalah irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu itu ada hikmahnya semua. Yang paling menarik itu kalau kita baca kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak menganugerahkan Sayyidah Aisyah seorang keturunan. Padahal kita tahu siapa Sayyidah Aisyah itu, istrinya Rasul, kecintaannya Rasul. Ya, salah seorang istri yang paling dicintai oleh Rasul. Bapaknya itu As-Siddiq, ya, salah seorang sahabat, atau mungkin juga bahkan satu-satunya sahabat Rasulullah, atau ya banyak ya, ada Zaid, ada yang lainnya. Ya, salah satu sahabat Rasulullah yang disebut dalam Al-Quran kisahnya itu ya Abu Bakar. Ya, idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dalam gua itu, Gua Sur, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ya sahabatnya itu Abu Bakar. Tapi Sayyidah Aisyah itu tidak punya keturunan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah nikah dengan seorang budak Maryam Qibtiyah, punya keturunan. Nah, hikmahnya kata para ulama apa? Seandainya Sayyidah Aisyah itu punya keturunan, mungkin beliau tidak sempat merawi banyak hadis mengajarkan para sahabat yang lain tabi'in karena direpotkan dengan urusan rumah tangga. Ya kan? Seorang perempuan pasti habis tersedot tenaganya, energinya, semangatnya ketika dia punya seorang anak. Pasti perhatiannya lebih mengurusi anak dibandingkan yang lain. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak memberikan Sayyidah Aisyah keturunan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengetahui banyak cerita bagaimana muasyirah zaujain, muasyirah antara suami dan istri yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu hikmah pentingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa fi hadisin hasan atau fa fi hadisin hasanin rawahu at-Tabrani, dalam satu hadis yang hasan, kualitasnya baik ya. Dari Imam at-Tabrani, beliau merawi sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'zilu aula tu'azzilu ma kataballahu ta'ala min nasamatin hiya kainatin ila yaumil qiyamati illa wahya kainah." Ini hadis Rasulullah yang membicarakan atau yang mempercakapkan tentang masalah al-azlu ini, ejakulasi di luar rahim, ya, al-azlu. I'zilu aula tu'azzilu. Kamu melakukan azal, artinya buang sperma di luar rahim atau di dalam rahim, maka taballahu ta'ala min nasamatin hiya kainatun ila yaumil qiyamati illa wahya kainah. Pasti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari jiwa manusia yang kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah usaha manusia untuk melakukan azal itu tidak akan mampu mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala jika Allah sudah menerapkan dari sperma yang keluar itu akan lahir seorang anak. Ini. Jadi itu hadis salah satu yang berbicara tentang al-azal. Nah, kemudian para ulama berbeda cara menyimpulkan tentang hukum azal itu bagaimana, boleh apa enggak, itu beda-beda para ulama. Tapi di sini sebut Syekh Wabazweli wala khilafa bainal ulama, beliau awalnya mengklaim tidak ada beda pandangan di antara para ulama tentang hukum azal itu, artinya boleh. Ya, hukumnya mubah. Seseorang, mohon maaf, jika ejakulasi di luar rahim istrinya, menurut pandangan Syekh Wabazweli yang dia sandarkan kepada pendapat para ulama, itu boleh. Bahkan beliau mengklaim dalam masalah ini la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pandangan di antara para ulama.
Tapi kalau kita lanjutkan bacaan kitab ini, beliau buat pengecualian kemudian. Ma'ada, itu pengecualian. Kecuali, kata beliau, Ibnu Hazmin al-Zahiri. Ya, mungkin menurut beliau la khilafah itu, tidak ada perbedaan di antara para ulama di kalangan 4 mazhab. Benar. Mazhab Maliki kah, mazhab Hanafi kah, mazhab Syafi'i atau Hambali, semuanya membenarkan apa yang disebut dengan azal. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di luar 4 mazhab yang populer itu ada yang namanya mazhab Al-Zahiri yang didirikan oleh Abu Daud Al-Zahiri, kemudian dilanjutkan oleh salah seorang ulama besarnya yang paling banyak mengarang kitab dalam mazhab Al-Zahiri, namanya Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Nah, Ibnu Hazmin ini banyak mengarang kitab. Beliau mengarang kitab usul fikih namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Jadi kitab Al-Ihkam itu ada 2, jangan salah-salah nanti nyebutnya. Al-Ihkam fi Usulil Ahkam itu ada 2. Ada karangan Imam Amidi. Sebagian orang bacanya Amidi, sebagian orang lagi bacanya Amudi. Boleh kedua-duanya. Ya, ada orang yang baca Imam Amidi, boleh. Bacaannya Imam Amudi juga boleh. Sama juga seperti Tirmizi, boleh bacaannya benar. Atau ada orang yang baca juga Turmuzi, juga benar. Atau juga ada orang yang bacanya Tarmizi, ya juga benar, tiga-tiganya benar. Nah, orang Arab itu kalau membahasakan bahasa ajam itu sering keliru. Nama saya dulu di Mesir dipanggil Mazaj, padahal Mizaj, nama saya Arab asli loh dalam Al-Quran, wa mizajuhu min tasnim, tapi senang-senang mereka itu nyebutnya, mengiskal atau membariskannya senang-senang mereka itu. Begitu juga tadi kitab Al-Ihkam fi Ahkamil Quran itu, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, mohon maaf, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ada 2 pengarangnya. Ada Imam Amudi atau Amidi, ini mazhabnya Syafi'i. Satu lagi ada ulama yang bernama Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Ya, beliau ngarang kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Kemudian kitab fikih tebal 8 atau 9 jilid. Judul kitabnya Kitab Muhalla karangan Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab ini ya tidak disebutkan kenapa Imam Ibnu Hazmin berbeda pandangan dengan mayoritas ulama, tidak membenarkan azal. Ya, padahal para jumhur ulama mengatakan annahu yajuzu al-azla ani zaujat. Boleh hukumnya seseorang itu melakukan azal dari istrinya, ya. Itu disebut di dalam kitab ini. Jumhur ulama semua sepakat tentang itu. Nah, jika kita membaca kitab Muhalla, tadi saya coba lacak di dalam kitab Muhalla itu, ternyata Imam Ibnu Hazmin ini punya 3 dalil, 3 argumen. Kenapa beliau tidak membolehkan yang namanya azal. Jadi seorang suami jika melakukan hubungan badan dengan istrinya, kata beliau harus ditumpahkan di dalam, tidak boleh di luar. Ya, yang pertama beliau memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 140. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah. Sungguh telah rugi, kata Allah, alladzina qatalu auladahum, mereka yang membunuh anak mereka, safahan bighairi ilmin, karena kebodohan tanpa ada ilmu. Jadi ayat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri, dipahami salah satu tindakan membunuh seorang anak jika seorang suami, mohon maaf, membuang atau ejakulasi spermanya di luar rahim daripada istrinya. Nah, dipahami seperti itu. Jadi firman Allah qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah, itu dipahami demikian oleh Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Tapi cara pemahaman model seperti itu tidak disetujui oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan ayat itu tidak dipahami model seperti itu. Itu memahami ayat bukan pada tempatnya. Karena ketika Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 140 tadi, sungguh telah rugi, qad khasiral ladzina qatalu auladahum, orang yang membunuh anaknya bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya safahan bighairi ilmin, karena kebodohan mereka tanpa ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengkritik kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah dulu.
Kita tahu semua Bapak Ibu, orang Arab jahiliyah itu punya salah satu tradisi membunuh hidup-hidup anak perempuan yang mereka miliki, ya kan? Bahkan itu nanti lebih terang lagi di dalam surat apa itu? Surat An-Nahlu, ya. Ya Ustaz Muzakir, An-Nahlu ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika yang lahir itu adalah anak perempuan, jika diberitakan kepada mereka yang lahir itu anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tiba-tiba berubah rona muka mereka saking marah terhadap berita itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka malu dari kaumnya gara-gara punya anak perempuan. Akhirnya pilihannya tinggal dua. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah anak perempuan itu tetap dipelihara dengan konsekuensi nanggung malu, am yadusuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ala sa'a ma yahkumun. Tentu sikap seperti itu sikap yang buruk, enggak baik. Nah, jadi ketika ayat tadi di dalam surah Al-An'am, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin, itu maksudnya bukan azal kata para jumhur ulama, tapi itu kritik Allah Subhanahu wa taala kepada budaya jahiliyah. Apa budaya jahiliyah itu? Salah satunya mereka punya kebiasaan mengubur hidup-hidup anak yang mereka punya, terutama jika anak itu perempuan, jika anak itu cacat, tidak bisa diajak untuk berperang. Jadi mereka fungsi punya anak itu Bapak Ibu, orang Arab jahiliyah salah satunya bisa diajak berperang, bisa membela sukunya. Jadi jika ada anak perempuan tidak bisa berperang, nggak ada gunanya, ya sudah bunuh aja. Atau kalau punya anak laki-laki cacat, ya buntung kakinya atau tangannya buntung, tidak bisa berperang, ya sudah dihabisi saja. Maka kemudian di masa jahiliyah dulu yang namanya anak kecil tidak berhak mendapatkan warisan, yang namanya perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, yang namanya pria dewasa tapi cacat, tidak ada gunanya fisiknya juga nggak mendapatkan warisan. Jadi warisan di masa jahiliyah itu dibangun atas asas manfaat. Kalau ada manfaatnya bisa bela keluarga, ya dapat warisan. Nah ini kemudian dirubah oleh Rasulullah atau dirubah sama Allah dengan diturunkan ayat tentang warisan itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan seterusnya. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Yang kedua, ya, kata Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri di dalam kitab Al-Muhalla, tujuan nikah itu apa? Ya, tujuan nikah itu kata beliau sebagaimana dia sandarkan kepada sabda Rasul, ya untuk punya banyak keturunan. Maka Rasulullah SAW di dalam suatu hadis mengatakan, tanakahu takatsaru. Menikahlah oleh kalian, takatsaru, dan perbanyaklah anak dari pernikahan itu. Fa inni ubahi al umama yaumal qiyamah, karena saya berbangga hati menjadi seorang nabi banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Lah, kemudian kata Imam Ibnu Hazmin, kalau azal ini dibenarkan, berarti itu kan bertentangan dengan maksud daripada pensyariatan nikah. Tujuan nikah apa? Ya perbanyak keturunan, banyak anak. Dan Rasulullah bangga sekali dengan umatnya yang paling banyak kelak di hari kiamat. Jadi di antara para nabi 25 itu atau 313 di luar 25 yang wajib kita imani itu, Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling banyak pengikut, dan itu membuat Rasulullah bangga. Salah satu yang membuat umat ini ramai apa? Ya nikah kan gitu. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh tidak boleh pandang mata sebelah dengan orang, mohon maaf, miskin tapi banyak anak. Karena bagi orang miskin satu-satunya hiburan itu ya tadi Bapak Ibu. Kalau orang kaya kan hiburannya macam-macam, pergi ke Medan, pergi jalan-jalan. Orang miskin tidak punya duit, pergi ke Medan hiburan, cari hiburan, ya sudah itu aja. Akhirnya anaknya banyak. Dan itu sekaligus implementasi dari sabda Rasulullah SAW. Ini ada orang dalam obrolan sehari-hari, tigamnya pengen kerja anak tambah aju, jangan. Nah, besok-besok jangan lagi ngomong seperti itu. Karena boleh jadi dia mengamalkan itu sekaligus mengamalkan atau ingin membuat Rasulullah SAW kelak bangga banyak umatnya kelak. Ya tentu tapi dididik. Gitu. Jangan punya banyak anak tapi tidak dididik. Nah, itu juga tidak beres namanya.
Nah, ini kata Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri, pendapat yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendapat ketiga kata Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri ada riwayat hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mustalik, fi ghazwati Bani Mustalik. Jadi suatu hari kami keluar berjihad bersama Rasulullah dalam perang Bani Mustalik. Bani Mustalik itu salah satu suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Diperangi oleh Rasulullah karena mereka berkhianat kepada Rasul. Nah, kemudian ada cerita fa asabna sabyan min sabail Arab. Kemudian kami punya banyak dapat tawanan perang, kata Abu Hurairah. Menang mutlak dengan orang Yahudi itu, akhirnya punya banyak tawanan perang. Fashtahaina nisa. Nah, pada saat itu kami masih muda-muda, ya senang dengan lawan jenis, senang dengan perempuan. Washtaddal uzlah, tapi juga kami senang melakukan azal itu. Ya, wa ahbabnal uzbah, dan kami juga masih lebih senang membujang daripada menikah. Nah, fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tanya sama Rasulullah. Jadi di satu pihak mereka senang ya karena masih muda, senang dengan lawan jenis, senang dengan perempuan, dan para budak rame di tangan mereka, banyak tawanan. Ya, budak itu kan boleh digauli ya, tapi di satu pihak yang lain mereka belum mau menikah, masih muda. Dan di pihak yang lain ketika menggauli budak-budak ini mereka melakukan azal, ya ejakulasi di luar rahim. Nah, kemudian mereka nanya kepada Rasulullah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hukumnya? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pandangan agama terhadap sikap kami itu?" Nah, dijawab sama Rasul, "Alaikum alla taf'alu dzalik." Ya, hendaknya kalian jangan lakukan itu, kata Rasul. Ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah ila wahiya kainah. Tidaklah satu nyawa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwujud sampai hari kiamat, pasti dia akan berwujud. Nah, hadis ini atau larangan Rasulullah tadi, alaikum alla taf'alu dzalik, dipahami oleh Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri sebagai haram atau ketidakbolehan melakukan azal itu. Nah, tetapi mazhab mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i memahaminya tidak seperti itu. Larangan di situ laisa li tahrim, kata Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i. Yang dimaksud larangan tersebut atau di dalam hadis tadi laisa li tahrim, bukan haram. Tapi maksud larangan di situ al-lil karahiyah. Ya, makruh hukumnya. Baiknya jangan lakukan. Kalau mau punya banyak anak lebih baik, ya tentu ditertibkan, tapi kalau tidak sanggup ya sudah lakukan itu, maka hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Ya, di sini dikasih tambahan, ya wa annahu yajuzu al-azlu aniz zaujati bi syartin idniha. Dalam mazhab mayoritas ulama boleh hukumnya azal itu dengan istri kita, ya jangan dengan orang lain. Ini dengan orang lain seperti itu haram, dosa. Ya kan? Ya, ada syarat di dalam mazhab mayoritas ulama, bisyartin idniha, harus ada syarat istri kita. Ya, harus atas izin istri kita. Atau dengan istilah yang lain, harus ada kesepakatan. Jadi kalau nggak ada kesepakatan ya jangan. Nah, ini indahnya hubungan keluarga yang dibentuk di dalam hukum keluarga Islam. Jadi segala sesuatu itu tidak boleh sepihak, Bapak Ibu. Sampai-sampai di dalam hukum keluarga Islam itu ahkamul ahwalus syakhsiyah, ketika seseorang pergi jalan-jalan sama keluarganya, si suami itu tidak boleh sepihak menentukan arah perjalanan, tidak boleh itu. Semuanya harus dikompromikan, harus ada kesepakatan. Misalnya jalan-jalan sore, si bapaknya senang pergi ke laut, si ibunya senang ke mall, si anaknya senang ya, JJS muter-muter. Ya, si bapaknya kehendak sepihak jalan-jalan aja ke laut, tidak kompromikan. Nah, itu insya Allah pulang ke rumah jadi ribut nanti. Nah, itu dalam hukum fikih tidak boleh seperti itu, harus dikompromikan. Termasuk urusan ranjang ini harus dikompromikan, ya, harus cari kesepakatan. Itu hukum fikihnya seperti tadi. Ya, bidalilin qauli Jabir. Ya, ini didasarkan kepada riwayat hadis
yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, kunna nu'azilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu sering melakukan azal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalaghahu dzalik, dan berita itu sampai di telinganya Nabi. Falam yanhana, tapi Rasulullah tidak pernah melarang kami untuk melakukan itu. Nah, ini bukti mubah atau bolehnya azal. Wa dalilun ishtiratul idzni, adapun dalil disyaratkan izin seorang istri, harus ada izin, atau dengan bahasa lain harus ada kesepakatan antara suami dengan istri. Ini disandarkan kepada sabda Rasul marawahu Ahmad, dari hadis riwayat Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'zala anil hurrati, beliau melarang kita laki-laki berazal dari seorang wanita yang merdeka. Nah, kan pada pertemuan yang lalu kita sudah cerita Bapak Ibu, istri itu secara kategori kebebasannya dalam Islam ada dua. Yang pertama istri merdeka, kriterianya ada itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, diharamkan kepada kita ibu kita, saudari perempuan kita, anak perempuan kita. Selain daripada ayat itu semuanya boleh. Maka ayat berikutnya itu menyebut wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum kitaballahu alaikum. Jadi boleh wal muhsanatu minan nisa, perempuan-perempuan yang baik boleh dinikahi, wa mimma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian peroleh. Kalau dengan budak hukumnya beda, terserah, enggak usah pakai izin, silakan. Ya. Kalau mengenai azal ini, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab melarang kita melakukan azal tanpa izin istri kita jika istri kita itu merdeka. Tentu di masa sekarang nggak ada lagi budak, semua yang kita nikahi itu adalah merdeka. Maka tidak berlaku lagi hukum budak, berlaku hukum merdeka, harus minta izin. Dalilnya tadi riwayat hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ya'zala anil hurrati. Rasulullah melarang seorang laki-laki melakukan azal dari seorang perempuan merdeka illa biizniha, kecuali dengan seizinnya atau atas kesepakatan bersama antara suami dengan istrinya. Ya, itu di dalam hukum keluarga Islam seperti itu. Maka hubungannya selalu atas kesepakatan. Ya, maka Bapak Ibu kalau kita baca hubungan keluarga yang dibangun oleh Rasulullah dengan para istrinya itu indah. Rasulullah tidak membangun hubungan dia sebagai suami dengan para istrinya seperti seorang komandan dengan pasukannya. Kalau ada salah langsung ditindak, komandan kan gitu. Maka kalau bapak-bapak ini membangun hubungan keluarga seperti seorang atasan dengan bawahannya, itu biasanya nggak lama hubungan keluarganya, atau hubungan muasyirah zaujainnya nggak lama. Ya misalnya gini Bapak Ibu, kita buat janji sama istri kita, hari Sabtu, hari Minggu ada pesta, ada undangan, janji jam 11 kita berangkat jam 11. Ya kita sudah siap-siap jam 11, tapi istri kita itu biasanya nggak siap. Nah kalau Bapak Ibu tunggu jam 11, jam 12 belum siap, kamu udahlah berakhir hubungan kita. Selesai hubungan keluarga kita kan gitu. Tapi kalau hubungannya baik, ya jam 11 lewat dikit, jam 12 ya enggak masalah. Nah, jadi seperti itu hubungan dengan istri. Kalau hubungan dengan bawahan di kantor, kalau dia nggak kerjakan kita kasih deadline. Kamu harus kerjakan ini 2 jam waktunya, harus selesai. Dia dalam 2 jam nggak selesai, kita mutasi dia. Ya kan? Lah kalau istri kita seperti itu kita mutasi, cerai namanya. Ya bukan mutasi, cerai itu namanya. Maka Rasulullah berkata dalam hadis istausu bin nisa'i khaira, dalam hubungan dengan istri itu ya baik-baik, wasiat baik-baik. Ya kalaupun mau negur ya negur dengan lelucon, dengan guyon, ya jangan sampai tersinggung istri kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan tadi saya baru baca sebuah hadis. Nabi Muhammad itu kan nabi yang salah satu kesenangan beliau, bukan kesenangan ya, tapi kebiasaan beliau itu jalan-jalan ke pasar. Beliau itu kalau belanja sendiri. Maka ada ayat di dalam surah Al-Furqan itu
orang Arab jahiliyah, Abu Lahab, Abu Jahal itu ngejek, masa Rasul kok tugasnya kerjaannya jalan-jalan di pasar. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kuluna at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Kok kerjaannya makan makanan, minum minuman, jalan-jalan di pasar? Rasul model apa ini? Nabi model apa ini? Kata Abu Lahab atau semisalnya. Tapi kemudian dibantah sama Allah, wa ma arsalna minal mursalina illa innahum wa ma arsalna min qablika minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'amana wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus atau mengirim seorang rasul pun di tengah-tengah kalian sebelum kamu Muhammad, pasti mereka makan makanan dan jalan-jalan di pasar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut ini di dalam kitab Madrasatus Syaziliyah, dalam ajaran tarekat Syaziliyah, seorang itu nggak akan sampai kualitas spiritual yang tinggi sebelum tidak ada gengsi di dalam dirinya kalau dia belanja sendiri kebutuhan dia di pasar. Jadi jangan dikit-dikit suruh istri kita, Bapak Ibu, belanja sendiri di pasar. Kalau Bapak Ibu, wah saya kan gengsi, saya jamaah, saya ustadz, saya kiai, saya tengku, nggak mau lagi lah belanja ke pasar. Nah itu belum sampai derajatnya itu. Rasul aja dilatih seperti itu sama Allah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah itu pernah suatu hari nyindir Rasulullah. Katanya engkau Rasul, tapi nemani istrimu saja ke pasar nggak berkenan. Wah, seperti itu dibuatnya. Ya sudah, ayo, mari, yuk saya temani kamu belanja. Belanja berdua di pasar Madinah itu, jalan berdua barengan. Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, ndak gengsi Rasul. Nah, yang namanya perempuan itu kan kalau belanja banyak pasti tentengannya. Bukan perempuan kalau belanja sedikit tentengan, itu bapak-bapak yang sedikit tentengannya. Perempuan itu banyak tentengannya. Akhirnya waktu pulang, yang nenteng barang belanjaan itu ya Rasulullah. Fahamala Rasulullah bidha'atahu. Rasulullah bawa tentengannya. Maka para sahabat enggak tega lihat ini. Ya, sahabat lihat, wah masa Nabi bawa semua tentengan banyak sekali. Sayyidah Aisyah itu enggak bawa apa-apa. Akhirnya para sahabat itu ngekor di belakang Rasulullah, ya Rasulullah bawa kemari biar kami yang bawa tentengan itu. Nah, akhirnya Rasulullah menyebut apa di dalam Sunan Ibnu Majah itu, sahibul mata ahaqqu bimata'ihi. Yang pemilik barang itu lebih berhak nenteng barangnya sendiri daripada dikasih orang lain. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke kantor, tasnya ditenteng sama staf itu nggak nyunah, itu bid'ah itu. Itu bid'ah itu. Sunnahnya apa? Sunnahnya Nabi apa? Nenteng sendiri. Ya, nenteng sendiri itu mana-mana. Rasulullah itu sungkan sekali, barang bawaannya itu ditenteng sama orang lain itu sungkan sekali Rasulullah itu. Nah, jadi semuanya ditenteng sendiri. Para sahabat kan nggak enak hati, banyak sekali tenteng. Udah ini urusan saya, urusan keluarga saya, bukan urusan kalian, kata Rasulullah. Nah, maka wajar Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sebagaimana diceritakan oleh Syekh Abdul Halim Al-Mahmud dalam kitab Madrasatus Syadziliyah mengatakan, kalian nggak akan sampai derajat takwa sebelum sebelum mau pergi ke pasar tanpa ada perasaan risih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu atau bapak-bapak ini ndak pernah ke pasar, selalu istrinya yang ke pasar, atau ndak pernah nemanin istri ke pasar, jauh itu dari dari sifat takwa. Walaupun kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar, kita belanja, setibanya kita di rumah ada aja salah itu Bapak Ibu, ada aja salah itu. Padahal menurut kita udah paling benar itu. Saya sering itu belanja ikan di sana, awal-awal saya sendiri belanja ikan di Ili sana itu, Simpang Ili. Ya, kebetulan yang jualnya kenal, ya pernah juga ikut pengajian. Ya, saya bilang, bang, tolong pilih yang paling good, saya bilang, untuk lonjok lebih. Pokoknya yang paling bagus lah, supaya nggak diomelin di rumah. Ternyata bawa pulang Bapak Ibu, sampai rumah salah juga. Bawa pulang sampai di rumah diperiksa, pakai nyono blow, salah juga. Itu syarat jadi wali seperti itu. Ya, punya istri yang ngomelin kita itu ya cepat itu, ya sabar, ya cepat itu jadi waliullah. Jadi Rasulullah SAW seperti itu Bapak Ibu hubungannya dengan para istrinya. Ya indah sekali kalau kita baca hadis Rasulullah SAW itu. Kita sambung sedikit lagi untuk menghabiskan bab ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab berikutnya, adabul jima'. Kemudian lanjut
kata Syekh Wabazweli dalam kitab ini, illa anna syafi'iyata wal hanabilata wa qauman minas sahabati qalu bikarahatil azli. Ya, dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagian kelompok dari sahabat Rasul qalu bikarahatil azli. Tadi sudah kita cerita. Hukumnya makruh, azal itu makruh. Karena ada dalil-dalil yang mengisyaratkan itu tidak baik. Ya, apalagi di sini ditambahkan riwayat li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin Muslim, karena Rasulullah sebagaimana diceritakan dalam hadis Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sammahul wada'al khafi. Beliau menamakan al-azlu itu atau ejakulasi di luar rahim itu dinamakan oleh Rasulullah al-wada'al khafi. Wada'al khafi itu pembunuhan terselubung. Nah, itu kalau itu. Ngeri ya bahasanya. Makanya kemudian akhirnya jalan kompromi diambil oleh mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ya, boleh juga enggak. Kalau boleh kan ekstrim kanan. Kalau haram ekstrim kiri. Akhirnya diambillah hukum kompromi. Ya, jalan tengah. Ya, makruh. Definisi makruh kan kalau dikerjakan enggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan ya lebih baik. Seperti itu kan hukum makruh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut sedikit lagi. Fahamalan nahyu ala qarahati tanzih. Ya, maka kemudian larangan di dalam hadis-hadis yang kita ceritakan tadi dimaknai di dalam mazhab Syafi'i atau Hambali sebagai makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang ringan. Makruh dalam sebagian mazhab usul fikih dibagi kedua, ada makruh tahrim, hukum makruh tapi lebih dekat kepada haram, itu namanya makruh tahrim. Ada satu lagi makruh tanzih, makruh dia tapi lebih dekat kepada mubah. Nah, itu ya, ada dua kategorinya. Nah, ini menarik. Ada pendapat dari Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Wa ajaza Al-Ghazali al-azla. Padahal kita tahu bersama Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali ini termasuk ulama yang enggak nikah. Jadi saya punya kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab. Para ulama yang membujang seumur hidupnya. Itu dalam kitab itu lebih kurang ada 700-an lah atau ratusan ulama yang diceritakan mereka memilih tidak menikah. Apa mereka tidak tahu hadis faman raghiba an sunnati? Itu lancang kalau kita ngomong seperti itu. Sekaliber Imam Al-Ghazali nggak tahu hadis seperti itu, lancang namanya. Kita aja yang bodoh, yang awam ini tahu, masa Imam Al-Ghazali nggak tahu. Jadi banyak ulama-ulama hebat itu tidak nikah. Imam Nawawi tidak nikah itu. Usianya singkat sekali, 45 tahun meninggal dunia Imam Nawawi. Karangannya banyak luar biasa tapi tidak menikah. Kemudian Imam Al-Ghazali tidak menikah. Imam Ibnu Taimiyah juga tidak menikah. Muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga tidak menikah. Jadi banyak. Imam Ibnu Athaillah Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam itu juga tidak menikah. Nah, tapi bagi anak muda jangan diambil contoh itu. Contohnya Nabi Muhammad saja. Itu lain lagi ceritanya nanti. Nah, mereka tidak menikah Bapak Ibu. Tapi yang menarik, ini kata para ulama, ketika Imam Al-Ghazali membahas bab nikah di dalam kitab fikihnya, Imam Al-Ghazali punya trilogi kitab fikih. Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. 3 kitab fikih Imam Syafi'i itu. Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Ya, 3 kitabnya itu. Dalam 3 kitab itu, ketika beliau membahas tentang ahkamul husrah, hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, kata para muhakkik, kata para komentator kitab, seolah-olah Al-Ghazali telah nikah dengan 60 orang wanita. Saking pandainya beliau mengilustrasikan itu, mengartikulasikan itu. Ya, maka para ulama mengatakan the big articulate in Islam. Ya. Jadi orang yang paling pintar mengartikulasikan, ya, the bigger atau the biggest articulate in Islam, orang yang paling pintar mengartikulasikan ajaran agama Islam itu ya Imam Al-Ghazali. Tidak nikah, tapi ketika ngarang tentang nikah seolah-olah sudah berhubungan dengan 60 orang perempuan. Lah kita yang sudah nikah 4 aja nggak ngerti gitu. Ya suruh tulis bagaimana perjalanan hidup keluargamu, nggak bisa nulisnya. Imam Al-Ghazali tidak nikah bisa ya. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Wa ajaza Al-Ghazali al-azla li asbabin minha kasratul walad. Salah satu sebab
kata Imam Al-Ghazali, dibenarkan kita al-azla, melakukan azal itu li asbabin minha, karena sebab-sebab yang banyak. Minha, diantaranya kasratul walad, terlampau banyak anak. Nah ini kalau orang KB atau orang BKKBN tahu ini pasti cari saya ini. Pasti cari saya untuk ceramah tentang BKKBN. Ya, kata Imam Al-Ghazali boleh, terlalu banyak anak repot ngatur atau merenggangkan jarak, nah itu boleh pakai azal sebagai salah satu caranya. Jadi azal itu cara alami sebenarnya untuk apa istilah kita? Berkabi ya, cara alami berkabi. Maka kemudian di sini nanti di bawah ini Bapak Ibu tidak terlalu disarankan pakai alat-alat kontrasepsi itu. Mohon maaf, pakai kondom atau pakai yang lain itu, pakai pil dan seterusnya, kurang baik. Yang paling baik itu adalah menggunakan fasilitas yang dibenarkan untuk digunakan di dalam syariat. Apa itu? Ya tadi azal. Ya fasilitas itu kita gunakan, janganlah pakai yang lain. Apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu yang permanen. Apa itu istilah? Tubektomi, ya, vasektomi itu. Itu kan permanen. Nah, nanti kita kalau lanjut terus di dalam sini disebutkan haram itu hukumnya. Permanen itu haram. Selama alat kontrasepsi itu tidak permanen, misalnya kondom atau pakai pil KB dan seterusnya, itu boleh. Silakan untuk mengatur jarak, mengatur jumlah supaya kita mudah mendidik anak, itu silakan, tidak apa-apa. Tapi afdolnya menurut hemat saya dengan fasilitas yang dibenarkan oleh syariat, azal itu. Itu yang paling baik. Oh, tidak sanggup azal, ya silakan pakai kondom tadi, pakai pil KB dan seterusnya. Tapi yang nggak boleh itu permanen, karena itu taghyirun li khalqillah, kita merubah bentuk yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam tubuh kita. Manusia itu punya potensi, punya keturunan. Datang kita anugerah itu kita singkirkan dari badan kita. Kita tubektomi, kita vasektomi dan seterusnya, itu tidak benar. Ya itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam syariat. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.